untuk jiwa-jiwa yang haus ke samudra makrifat ilahi. Ini bukan sekedar zikir. Ini adalah senjatanya para arifin billah. Sebuah metode yang jika kamu pahami esensinya, maka akan membuat langit dan bumi bersujud menghormatimu. Tapi hati-hati, karena rahasia ini hanya akan diberikan kepada mereka yang siap menanggung cahayanya. Mengapa 99% manusia gagal mencapai makrifat? Karena mereka tidak tahu cara yang benar menyebut nama Allah. Inilah rahasia yang disembunyikan Nabi Khidir alaihi salam, yang diamalkan Syekh Jalaluddin Rumi, dan yang membuat Robi'ah al-Adawiyah terbakar dalam cintanya. Dan hari ini rahasia itu akan saya buka untukmu. Bersiaplah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Pernahkah kamu bertanya, mengapa para waliullah mereka bisa merasakan kehadiran Tuhannya dalam segala hal? Mengapa mereka menangis pada saat menyebut nama Allah, sementara kita hanya mampu sebatas menggerakkan bibir belaka? Ini bukan tentang berapa kali kita menyebut nama keagungannya, tetapi ini tentang bagaimana kamu menghancurkan diri dalam setiap helaan nafasmu. Zikir makrifat seperti ledakan yang meluluh lantakan ego dirimu, merontokkan topeng aku, dan menyisakan kebenaran kesadaran hakiki. Tahukah kamu, setiap kali kamu mengucapkan Allah dengan khusyuk, ada 3 malaikat yang mencatatnya. 1 di kanan, 1 di kiri, dan 1 lagi membawa kalimat tersebut langsung ke arsy. Ini sains ilahiyah yang menurut Syekh Ibnu Arabi, setiap kalimat Allah yang lahir dari kolbu yang pecah akan membelah langit ke-7 seperti panah api. Ini bukan untuk mereka yang ingin kaya dalam semalam, tetapi untuk para pencari sejati yang rela hangus demi menyatu dengan Sang Maha Cinta. Setiap kata Allah yang kamu ucapkan sebenarnya adalah perjalanan yang melalui 7 lapisan langit jiwa. Lapisan pertama, lidah. Di sini Allah hanya sekedar getaran udara. Tapi pada lapisan yang kedua adalah qalb, hati. Di sini kalimat Allah berubah menjadi seperti pisau bedah. Ia membedah kebohongan, mengikis keinginan duniawi yang berlebihan, dan menyisakan luka yang hanya bisa diobati oleh cahayanya. Lapisan ketiga, sir, rahasianya. Di sini zikir bukan lagi aktivitas. Ia adalah seperti kebakaran, yaitu seperti api yang membakar hutan belantara ego dirimu. Kamu akan mendengar bisikannya. Siapa yang berzikir? Apakah aku atau dia? Untuk lapisan keempat hingga keenam, di sini adalah dimensi yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, karena kalimat Allah
telah menjadi magnet yang menarikmu ke pusaran waktu. Kamu akan melihat masa lalu sebagai ilusi, masa depan sebagai fata morgana, dan saat ini sebagai satu-satunya kenyataan. Tapi pada lapisan yang ketujuh adalah kegelapan. Di sini Allah menghilang, lidahmu lumpuh, hatimu kosong. Kamu hanya terdiam dikelilingi kegelapan yang ternyata lebih terang daripada 1000 matahari. Inilah yang disebut oleh Syekh Bayazid Al-Bustami dengan makom fana. Saat diri musnah dan yang tersisa hanyalah zat yang tak terbatas. Inilah sebabnya mengapa para arifin tersenyum saat mereka ditanya, "Berapa kali kamu berzikir?" Mereka menjawab, "Aku lupa menghitungnya, karena yang kuhitung telah menghitungku." Sekarang, mari kita bedah kalimat Allah yang menurut Imam Al-Qurtubi, ini adalah satu-satunya nama Tuhan yang mengandung 4 unsur penciptaan. Alif, simbol ketunggalan yang menjulang vertikal ke langit. Lam pertama, getaran resonansi jantung, irama, loop, dan dub. Kemudian lam yang kedua, spiral DNA, gerakan elektron yang mengelilingi inti. Dan selanjutnya H, hembusan nafas terakhir, pintu kematian yang membawa kelahiran baru. Jadi, ketika kamu mengucapkan Allah, getaran lam akan mengaktifkan kelenjar pineal. Sedangkan pada huruf H di akhir kalimat adalah pintu, seperti nafas Nabi Adam alaihi salam pada saat pertama kali beliau dihidupkan. Itulah sebabnya dalam tradisi Naqsyabandiyah, zikir ini disebut tashmid ar-ruh, penghidupan roh. Jadi, lidahmu hanya alat. Target yang sebenarnya adalah qalbun salim, hati yang utuh. Seperti kata Syekh Ibnu Athaillah, bukan banyaknya zikir yang mengangkatmu, tetapi kedalaman di sebalik zikir yang harus kamu gali setiap kali kamu menyebutnya. Sekarang, ucapkan Allah, rasakan getarannya yang merambat ke tulang rusukmu, terus ke tulang belakangmu, hingga ke ujung jarimu. Tarik nafas secara perlahan selama 7 detik. Tahan 3 detik, kemudian hembuskan sambil berbisik di dalam hatimu, Allah, 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 selama 12 detik. Ulangi dan rasakan getarannya. Sekurang-kurangnya, lakukan ini 33 kali setiap usai sholat subuh. Dan pada hari ke-40, kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Seolah-olah akan ada magnet di dadamu. Makanan terasa hambar. Tidur hanya 3 jam, tetapi kamu tetap segar. Itu pertanda pintu makrifat mulai terbuka. Tapi waspadalah, karena setan akan menggoda dengan 2 cara. Pertama, membuatmu sombong karena merasa suci, atau menakuti dengan halusinasi. Hadapi dengan 1 kalimat, Allah udah, Allah cukup bagiku. Saudaraku, sang sejati, ada 3 tahap yang akan kamu lewati ketika zikir ini mulai bekerja. Tahapan yang pertama, kamu akan menjadi mirror.
Setiap kalimat Allah yang kamu ucapkan itu akan membersihkan debu-debu di cermin jiwamu. Perlahan-lahan kamu akan melihat bayangan wajahmu berubah. Garis-garis usia memudar. Tatapan matamu menjadi seperti anak kecil. Ini bukan halusinasi. Ini adalah fase di mana ego mulai terkikis dan sifat-sifat ketuhanan menyembul dari celah-celah kepalsuan. Tahap yang kedua, kamu akan menjadi gelombang, seperti ombak yang tidak lagi membedakan diri dari lautan. Setiap kata Allah adalah desain pasang surut yang menghancurkan batas-batas antara aku dan dia. Di sini waktu berhenti, sholat subuh dan isya menyatu, musim semi dan dingin saling memangku. Kamu akan bertanya, apakah aku yang berzikir ataukah zatnya? Tahap yang ketiga, kamu akan menjadi seperti angin, tak berwujud, tak berjejak. Di sini zikir bukan lagi ucapan, tapi ketiadaan yang berdenyut. Seperti kata Syekh Ibnu Arabi, makrifat sejati adalah ketiga huruf alif di dalam kalimat Allah meledak, yang menyisakan ruang hampa yang menelan seluruh eksistensi. Tapi jangan tertipu, proses ini bukan garis lurus. Ia berputar seperti spiral DNA. Suatu hari kamu akan merasa dekat, esok harinya terasa jauhnya sejuta tahun cahaya. Itulah ujiannya. Apakah kamu mencintainya karena harapan, ataukah karena dia adalah dia? Jadi jangan anggap sepele zikir makrifat kalimat Allah ini. Karena setiap 70.000 kali kamu berzikir, satu lapis hijab langit terkoyak. Tapi para arifin, mereka tidak pernah menghitungnya. Kalimat Allah yang ke-1 sama dahsyatnya dengan yang ke-1.000.000 kalinya. Karena di sini kuantitas adalah ilusi, yang nyata hanyalah kualitas. Inilah mengapa Rabi'ah Al-Adawiyah berkata, aku tidak menyembahmu karena takut neraka ataupun menginginkan surgamu. Aku menyembahmu karena engkau layak disembah. Sebuah pengakuan bahwa keberadaanmu tak butuh alasan, dan ketiadaanmu adalah kemustahilan yang tak terbantahkan. Jadi, maukah kamu mencobanya? Hanya 10 menit sehari. Ucapkan Allah dengan perasaan, hati, dan pikiran yang diam. Tapi jika kamu berhenti di tengah jalan, jangan salahkan siapa-siapa. Seperti kata Syekh Ibnu Qayyim, zikir adalah cermin. Jika kamu tidak melihat wajahnya, itu karena karat di hatimu masih tebal. Selamat berjalan, wahai saudaraku sang sejati. Semoga di suatu malam yang sunyi, kamu bisa berbisik, Allah, Allah, Allah. Ternyata engkau memang sedekat ini. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.